Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian melihat video saya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun dalam situasi atau kondisi tetap di rumah aja. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan materi pada kelas 10 tentang bab yang terakhir, yaitu tentang perubahan lingkungan. Kita tahu bahwa yang namanya manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Oke, contohnya kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan papan, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan tadi itu merupakan proses ataupun didapatkan dari cara mengolah sumber daya alam. Tetapi pengolahan sumber daya alam itu mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tadi itu tidak hanya saja mengarah kepada perubahan yang lebih baik, tetapi ternyata menimbulkan juga perubahan lingkungan yang mengarah kepada hal yang tidak baik. Perkembangan iptek yang sekarang terjadi juga ternyata menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut itu didapatkan dari proses ataupun cara kita mengolah sumber daya alam, baik atau tidak. Ketika tidak, maka menimbulkan dampak bagi lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi perubahan pada lingkungan? Salah satunya, atau saya akan jelaskan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah industri, lalu kemudian ada kegiatan pertambangan, ada kegiatan transportasi, ada kegiatan pertanian, ada kegiatan penebangan hutan yang tadinya rimbun ditebang kemudian berubah, permukaan hutannya menjadi lebih gundul, kemudian digunakan untuk lahan pertanian dan sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan penangkapan ikan tetapi dengan menggunakan racun. Lalu ada juga kegiatan perombakan daerah pesisir. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang mampu merubah atau mempengaruhi lingkungan, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Perubahan-perubahan tadi ternyata dapat menimbulkan pencemaran. Pencemaran itu secara definisi adalah gangguan keseimbangan alam yang disebabkan oleh adanya bahan pencemar atau polutan. Lalu, yang namanya polutan itu didefinisikan atau dicirikan seperti apa saja? Yang pertama, polutan itu dikatakan kalau kadarnya melebihi normal. Yang kedua, ada pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya, harusnya wadah plastik itu berada di tempat sampah, tetapi dia berada di sungai. Itu berarti jadi polutan karena berada di tempat yang tidak semestinya, yaitu tempat sampah. Dan yang ketiga adalah ada pada waktu yang tidak tepat. Itu adalah polutan atau bahan pencemar. Pencemaran tadi disebabkan oleh polutan tadi menyebabkan berbagai macam jenis pencemaran. Ada yang namanya pencemaran air. Pencemaran air tentunya terjadi di air. Penyebabnya ada limbah industri yang dihasilkan dari pabrik, ada limbah rumah tangga yang dihasilkan dari proses kegiatan di rumah, ada sampah organik, dan juga eutrofikasi atau ledakan jumlah populasi atau vegetasi tumbuhan air di sungai atau di perairan. Lalu yang kedua, ada yang namanya pencemaran udara. Polutannya itu ada gas karbon monoksida, ada gas karbon dioksida, ada NO2 dan SO2 yang dapat menimbulkan hujan asam, dan ada gas CFC atau chlorofluorokarbon yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Zaman dulu ataupun sampai sekarang juga masih digunakan di sebagian kecil,
Gas CFC ini digunakan di AC dan lemari pendingin. Ketika dia bocor, beresiko untuk menyebabkan lapisan ozon menipis. Itu gas CFC. Sehingga itu dikatakan sebagai polutan atau bahan pencemar. Lalu yang ketiga, setelah pencemaran udara, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah, dapat disebabkan oleh deterjen yang dibuang dari rumah kita, dan dapat juga disebabkan oleh zat kimia hasil dari proses kegiatan industri. Itu yang ketiga, itu pencemaran tanah. Kemudian yang keempat, pencemaran suara. Suara juga dapat menyebabkan terganggunya ataupun terjadinya perubahan lingkungan. Suara-suara mesin industri, suara-suara mesin pesawat terbang yang volumenya di atas rata-rata atau terlalu tinggi dapat menimbulkan pencemaran suara. Tapi ternyata tidak hanya suara mesin industri dan mesin pesawat terbang saja, kegiatan lalu lintas juga menyebabkan pencemaran suara. Mungkin beberapa orang yang pernah tinggal ataupun saudaranya yang berada di dekat, tidak jauh dari rel kereta api, ketika kereta api lewat, itu sering mendengar yang namanya suara kereta api lewat, baik itu siang hari, pagi hari, atau bahkan ketika kalian sedang tidur. Suaranya tidak enak sekali didengar karena bising sekali. Lalu yang terakhir adalah pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif ini dapat disebabkan oleh adanya bom nuklir. Kalau kita lihat sejarah, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu menyebabkan pencemaran radioaktif. Orang-orang yang mengalami ataupun terpapar oleh bahan radioaktif tersebut itu mengalami berbagai macam gangguan. Salah satunya adalah kanker. Lalu kemudian penyebab lainnya ketika terjadinya pencemaran bahan radioaktif adalah kebocoran reaktor nuklir. Sekitar tahun 2009 atau 2010, tepatnya saya lupa, di Jepang pernah terjadi yang namanya kerusakan reaktor nuklir ataupun pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Itu menyebabkan bahan radioaktif itu lepas ke lingkungan sehingga dapat menyebabkan pencemaran. Radioaktif ini sifatnya dapat merusak sel dan menimbulkan mutasi bagi DNA yang terdapat di dalam sel, sehingga makhluk hidup yang terpapar oleh bahan radioaktif itu dapat mengalami mutasi, parah-parahnya mengalami kanker. Lalu manusia tidak hanya melakukan kegiatan yang negatif saja. Beberapa orang yang peduli dengan lingkungan itu memiliki keinginan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang negatif tadi. Hal-hal yang memang positif dilakukan oleh manusia untuk mengatasi perubahan lingkungan, yang pertama itu ada yang namanya kegiatan legal logging atau sistem tebang pilih. Beberapa pohon yang memang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk kegiatan industri dipilih yang sudah cukup umur, yang memenuhi kriteria untuk bisa ditebang. Sementara pohon yang tidak masuk kriteria tidak akan ditebang. Itu lebih baik. Terus kemudian yang kedua, kegiatan yang lainnya adalah pembangunan yang berkelanjutan, atau kita menyebutnya sebagai pembangunan yang berdasarkan ekologikal. Ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Contohnya misalnya, ketika lahan pemukiman itu dibutuhkan, lahan pemukiman tersebut itu tidak didirikan di tempat yang merupakan lahan pertanian. Karena lahan pertanian memang ditujukan buat pertanian ataupun untuk pangan, bukan untuk pemukiman. Bagaimana akibatnya jika lahan pertanian yang tadi seharusnya digunakan untuk pertanian malah dirubah fungsinya jadi pemukiman? Tentu pangan akan jauh lebih berkurang. Terus kemudian kegiatan lainnya adalah intensifikasi pertanian dan pertanian multikultur. Pertanian multikultur itu menanam beberapa jenis
bahan pangan di dalam satu areal pertanian. Jadi tidak hanya menanam satu jenis saja. Menanam beberapa jenis tanaman tersebut dapat meningkatkan ataupun menambah hal yang baik buat baik areal pertanian ataupun untuk tanaman yang lainnya. Contohnya, ketika tanaman padi ditanam diselingi oleh tanaman kacang-kacangan, sumber nitrogen itu didapatkan oleh tanaman kacang-kacangan tadi, karena tanaman kacang-kacangan tadi bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang mampu mengikat nitrogen bebas sehingga kesuburan tanah menjadi meningkat. Lalu, kegiatan apa lagi yang dapat mengatasi perubahan lingkungan? Yaitu kegiatan pelestarian lingkungan. Banyak sekali macamnya, yaitu ada suaka marga satwa, ada cagar alam, ada taman nasional, ada konservasi tanah dan air, juga konservasi pantai dan laut. Juga yang punya kewenangan dalam hal mengambil kebijakan yaitu pemerintah membuat undang-undang lingkungan hidup. Tujuannya adalah agar lingkungan hidup ini terjaga keasliannya, terjaga kelestariannya, sehingga tidak mengalami perubahan yang drastis yang justru menimbulkan dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Terus kemudian ketika perubahan lingkungan terjadi, kita selaku manusia harus cepat tanggap menghadapi perubahan tersebut. Ada beberapa bencana yang memang diakibatkan oleh bencana alam, tetapi hal yang lain bencana juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sehingga kita harus berpatokan pada yang namanya adaptasi dan mitigasi, yaitu tentang pengendalian banjir. Kalau kita tidak buang sampah sembarangan, kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir. Ada juga peningkatan ketahanan pangan, salah satunya agar tidak merubah lahan pertanian jadi lahan pemukiman. Terus kemudian ada penanganan kenaikan muka air laut. Beberapa daerah itu harus menerbitkan izin membangun, izin IMB untuk ketika akan membangun rumah atau membangun bangunan. Tujuannya adalah agar lahan-lahan kritis itu tidak sembarangan dibangun. Ada juga pengendalian penyakit terkait iklim, demam berdarah, dan lainnya. Terus kemudian ada pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik yang organik maupun yang anorganik. Ada juga budidaya petani yang rendah emisi. Emisi di sini maksudnya produk buangan seperti CO dan CO2. Ketika pertanian atau peternakan menghasilkan emisi yang banyak, tentu global warming itu mudah terjadi. Lalu juga peningkatan tutupan vegetasi atau tumbuhan, lalu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Itu adalah kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap saksikan video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Salam Veritas.